Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi di program STI Studio Teknologi Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Gumelar dan di samping saya ada Nora Melani Kusumawati. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai sebuah PT yang bernama PT Teknoreka Inovasi Nusantara. Nah, di sini di depan saya ada narasumber kita yaitu Mbak Marsha. Mungkin boleh kenalan terlebih dahulu. Oke, siap. Perkenalan, nama saya Marsha. Di PT Teknoreka Inovasi Nusantara ini, saya menjabat sebagai General Manager, jadi manajer umum di perusahaan ini. Seperti itu. Mungkin langsung saja di pembahasan wawancara pada siang hari ini. Untuk latar belakang PT Teknoreka Inovasi Nusantara itu berdirinya di usaha apa? Oh, di bidang apa? Oke, seperti namanya ya, Teknoreka, dari singkatan dari teknologi, tapi yang menyeluruh. Namanya Reka itu tuh menyeluruh. Di sini PT Teknoreka Inovasi Nusantara ini bergerak di bidang software host dan animasi studio. Jadi kita bisa membuat website, bisa membuat aplikasi, bisa membuat animasi yang berhubungan tentang software host dan animasi studio, seperti itu. Kalau latar belakang berdirinya PT ini, kami dilatar belakangi oleh anak-anak muda yang istilahnya apa ya, zamannya mereka ingin bergerak, ingin berkontribusi buat negaranya sendiri ya. Dulu pas kuliah itu ada namanya seperti lomba kayak gitu, lomba bisnis. Nah, kami dulu mengajukan perusahaan. Nah, kebetulan di perusahaan di teman-teman yang segeng ya, istilahnya segeng zaman sekarang, segeng itu kami mencetuskan sebuah ide gimana kalau kita bikin PT aja nih. Ada orang yang bisa IT, ada yang bisa manajer dan yang lain-lain. Nah, terbentuklah dari situ. Iseng-iseng gitu bikin, kayaknya bikin PT bagus. Dan prospeknya kenapa kita memilihnya teknologi kayak gitu, karena ya zaman sekarang tanpa teknologi tidak bisa ya. Jadi PT kita mengangkat bidang teknologi gitu. Mungkin produk apa aja nih Mbak yang sudah diproduksi sama sekelompok Mbak Marsha ini? Se-PT ya? Iya, satu PT Teknoreka. Udah banyak sih produk seperti yang saya jelaskan tadi ya. PT Teknoreka itu bergerak di bidang studio, software host dan studio animasi kayak gitu. Jadi yang software host itu buat kayak website, terus buat aplikasi, bisa buat sistem informasi gitu. Terus kalau di bidang studio animasinya, kita bisa bikin video animasi 2D maupun 3D, motion graphic. Terus kita bikin juga AR, augmented reality, sama VR, virtual reality, itu kami juga bikin. Sama kita juga terbaru ini bikin namanya EduGame. Jadi game yang berbasis edukasi gitu. Itu kami geraknya. Untuk jumlah karyawan yang ada di PT ini kira-kira berapa? Jumlahnya kalau digabung ya antara PT karyawan tetap sama karyawan freelance itu sekitar ada 20-an lebih. Itu terdiri dari IT sama animasi kayak gitu. Untuk visi misi di perusahaan ini apa Mbak? Oke, visinya, misi apa visi dulu nih? Visi dulu ya. Visinya itu menjadi perusahaan IT dan animasi anak bangsa kelas dunia yang berketuhanan. Tentunya kita selama menjalani kehidupan kan kita harus berpegang teguh dengan ketuhanan ya. Nah, visinya PT Teknoreka itu dia menjadi perusahaan IT dan animasi tentunya yang berkelas dunia, tapi dia masih juga tetap berketuhanan gitu. Kalau misinya ya tadi ya, misinya ada banyak nih, tak sebutin satu-satu ya. Misi yang pertama itu menjalankan roda bisnis dengan berpegang teguh pada Tuhan. Yang kedua, tumbuh dan menumbuhkan perusahaan bersama seluruh bagian perusahaan.
Yang ketiga, melakukan edukasi dan transfer pengetahuan kepada lingkungan masyarakat. Nah, di misi yang ketiga ini PT Teknoreka mengambil misi yang berkaitan tentang masyarakat, di mana kita tidak melulu mengejar profit, keuntungan, tetapi dampaknya apa sih dari PT Teknoreka ini untuk masyarakat, terutama di lingkungan sekitar. Nah, PT Teknoreka Inovasi ini sudah menjalankan misi tersebut dengan PT ini merekrut anak magang, terus PKL yang notabene anak-anak SMK, anak-anak kuliah yang mereka mau belajar di PT ini dan kita fasilitasi. Nah, itu kan sesuai misi kita ya, jadi menjadikan PT ini sebagai transfer pengetahuan kepada masyarakat kayak gitu. Terus yang keempat, ada memandu pasar teknologi informasi dan animasi di Indonesia. Itu misinya. Oke. Mungkin untuk pelanggan atau perusahaan yang sudah memesankan atau Sudah kita kerjakan gitu iya ya. kerjakan itu di PT Teknoreka Inovasi Nusantara, mungkin boleh disebutkan? Oke, banyak sih. Kita kliennya mungkin tak tunjukin ya. Bisa, klien kami ada banyak. Sini kita ada Kominfo, Iya. ada Kemenak Pusat. Ini kita bikin AR, augmented reality yang pakai pakai AR box itu, dimana kita buat manasik gaji. Jadi kita bisa lihat Ka'bah, bisa lihat tempat sa'i, bisa lihat Bukit Safa Marmah yang tempat sa'i itu hanya di AR. Jadi pakai AR box itu, AR VR box itu bisa lihat. Nah, kemudian ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada logistik dari Polda ya, terus ada Polda DIY, dan ini ada BPTIK. BPTIK ini dia kayak badan pelatihannya di Jawa Tengah, namanya BPTIK, saya lupa panjangannya, nanti bisa dicek. Jawa Tengah, kita membuat edugame kemarin terbaru kita di sini, pesanan dari BPTIK Jawa Tengah. Kemudian ada Genius, ada PT AP Anugerah Pratama, ada UGM, ada UNY, ada ini UNS apa UNS ya? UNS, terus PT Josken dan PT Esa Prima Perkasa. Nah, apa aja sih yang kita kerjakan di situ? Untuk pembuatan sistem informasi, website dan aplikasi, kita ada namanya sistem logbook urologi. Itu modelnya kayak apa ya? Logbooknya mereka itu dijadiin satu sistem ya, mereka bisa akses di situ. Kemudian banyak sih yang UGM, sama mana ya? Yang paling berkesan sih yang website, kita juga banyak sih kelola website, terus aplikasi konten media, sistem-sistem yang mereka, yang PT-PT ini minta, nah itu kita buatkan kayak gitu. Kalau di animasi kita banyak juga nih, tadi game pembelajaran dari BPTIK Jateng, VR. Nah, kita juga kemarin bikin VR literasi keuangan perbankan syariah. Itu yang pesan dari dosen UNY. Itu kita sampai 3 kali pemesanan gitu, berulang. Di setelah VR 1 mereka lihat puas, mereka pesan lagi sampai 3 kali. Itu beda dosen juga. Terus sekarang juga lagi ngerjain VR Oculus. Kalau kalian tahu Oculus tuh yang main game itu, yang tangan 2 itu loh. Tahu nggak VR Oculus? Mungkin nanti bisa dicek. VR Oculus, kami buat VR Oculus tentang pembangkit listrik tenaga uap. Jadi nanti user atau yang melakukan itu bisa seolah-olah dibawa ke pabrik, bukan pabrik ya, pembangkit listrik tenaga uap. Jadi kita kayak realistis ada di sana gitu. Jadi kita lihat pembuatan pabrik tadi pembangkit listrik tenaga uapnya kami baru buat.
Terus kita buat buku digital juga, animasi video pembelajaran juga, sama tadi manasik gaji yang sudah saya ceritakan. Lumayan ada banyak, alhamdulillah. Untuk terkait satu misal katakan kayak projectnya itu mengeluarkan berapa dalam jangka waktu iya Dalam jangka waktu produksinya itu berapa banyak berapa banyak jam? Jam kami sehari itu jam kerjanya itu jam 9 sampai jam 4 sore. Tapi jikalau ada deadline yang menghendaki harus selesai pada saat itu juga kita nambah waktu, tetapi nanti untuk karyawan yang lembur nanti ada libur. Jadi kita bersusah-susah dulu di awal. Nanti kalau udah agak renggang proyek atau apapun itu yang masuk ke kita bisa libur di kemudian hari gitu. Untuk ini kan kayak teknologi gitu kan semakin banyak ya Pak ya. Nah, untuk memperkuat pelanggan misalnya bisa tertarik ke perusahaan ini tuh apa gitu? Ya tentunya untuk menarik pelanggan ya kita ada marketing, ada divisi marketing yang di sana kita bekerja keras buat memasarkan produk kita gitu ya. Dan juga kita ada relasi. Di zaman sekarang kalau nggak ada relasi kayak itu aja. Jadi kita perlu relasi buat mengembangin usaha kita. Itu ada relasi. Buat harganya ini Mbak, dari harga animasi satu projectnya itu mungkin itu beda-beda sih kalau beda-beda. harga ya tergantung dia banyak enggaknya, terus detailnya juga itu tergantung. Kalau di PT kita tidak menaikkan harga terlalu tinggi, tapi kualitas kita. Jadi kalau klien pesen ke kita itu kita seberapapun mereka bayar, kita harus kualitasnya tinggi gitu. Gimana itu keuntungannya kalau kita menaikkan kualitas kita, klien suka, klien bakal ngomong bakal puas dan mereka akan ngomong ke teman-teman mereka. Itu otomatis strategi bisnis mouth to mouth, yaitu berbicara ke satu yang lain. Itu keuntungan juga buat kita, makanya kualitas kita nomor satu kayak gitu. Berarti walaupun kayak kan biasanya ada pesan Mbak kalau misalnya 1 bulan jadi gitu gimana gitu misalnya lebih cepet gitu, berarti harganya tetap sama atau harganya beda. Kalau misalnya minta lebih cepat itu kan deadline juga mempengaruhi ini kan. Tapi kita kualitasnya, pokoknya kita kalau mengerjakan sesuatu kualitasnya harus yang terbaik dulu gitu. Nah di sini juga ada quality control. Jadi yang kalau nggak lulus quality controlnya nggak bakal bisa kasih ke klien gitu. Jadi harus lulus kontrol. Terus untuk mengenai struktur organisasi yang ada di perusahaan ini untuk struktur organisasi tempat kami cukup singkat. Kita ada presiden direktur, di samping komisaris juga. Kemudian di bawahnya ada direktur, ada direktur bisnis talent and strategi, direktur teknologi and animasi, direktur finance and general support. Di sini tambah satu lagi, ini belum yang terbaru, direktur operasional. Nah, dan di bawah direktur ini ada general manager. Saya ada di sini. Jadi manajer umum tepat di bawah direktur. Kemudian di bawah general manager ada manajer lain seperti manajer IT, manajer animasi, sama manajer marketing ya gitu. Nah di bawah manajer tentunya ada staff-staffnya gitu. Terus struktur perusahaan. Untuk direktur PT Teknoreka Inovasi Nusantara itu siapa itu Pak? Oke, kalau presiden direktur PT Teknoreka Inovasi
Nusantara itu namanya Fajar Indra Prasetyo. Tuh. Pertanyaan yang ketinggalan nih, Mbak. Ya, Untuk PT ini sendiri teknologi ini berdirinya tahun kapan? berdirinya ini kita karena pergantian perusahaan ya. Sebenarnya perusahaan kita itu berdiri sejak tahun 2019, tetapi karena pergantian perusahaan, kita pergantian namanya itu di tahun kemarin, tahun 2021 ya. Tahun 2021 itu kita ganti namanya di PT sekarang, PT Teknoreka Inovasi Nusantara kayak gitu. Dulu PT Eduraya itu ya Bu? PT Tuh, Eduraya Wisata. PT Teknoreka Inovasi Nusantara kita mengangkat ya hampir sama, dan staff-staffnya pun sama kayak gitu. Masih sama, tinggal itu aja sih. Masih startup ya, bisa dibilang masih startup, tapi walaupun startup kita sesuai visi dan misi tadi, ingin jadi perusahaan yang berkelas dunia gitu. Minta doanya aja. Untuk faktor kekuatan apa aja Mbak yang dimiliki oleh perusahaan secara internal? Kalau secara internal ya tentunya karyawannya yang harus solid, itu alhamdulillah kita ada. Karyawannya walaupun cuma sedikit, ya bisa dibilang sedikit ya daripada perusahaan teknologi yang lain, 20 lebih ya, masih startup. Kita alhamdulillah solid gitu, dan kita saling membantu satu sama lain. Jadi pekerjaan yang harus dikerjakan satu orang, misal mereka ada minta bantuan, minta diajarkan kayak gitu, kita siap membantu satu sama lain. Itu kekuatan kita itu secara internal. Sama kita juga didukung ini sih pelayanan di perusahaan yang sudah memadai ya gitu, misal diberikan jam istirahat, diberikan kayak pelayanan yang mungkin di perusahaan-perusahaan lain tidak diberikan. Nah, jadi dari situ kita merasa dihargai, merasa senang, dan otomatis kalau kita bahagia, kita melakukan pekerjaan pun juga serius gitu, enak juga dan all off gitu. Tuh. Mungkin untuk Mbak Marsha kan wajarnya kita kan sebagai manusia kadang ketika mengerjakan proyek untuk membuat mood kita lebih good lagi, terus lebih semangat lagi mengerjakan itu, gimana cara motivasi buat diri sendiri kita mengerjakan proyek? Kan kadang kita juga ada suatu kendala di luar pekerjaan itu. Nah, untuk menguatkan kembali semangat. Ya. Kayak kalau dari sendiri sih mungkin pekerjaan sama yang lain itu dibedakan ya teman-teman. Di sini kan kita bekerja sama di luar itu beda. Jadi apapun yang kalian terjadi di luar pekerjaan jangan dibawa di pekerjaan. Gimana sih caranya biar nggak membawa beban dari luar ke pekerjaan? Ya kalau kalian mau bekerja misal itu ya motivasi dari diri sendiri dulu. Oh ini saat aku bekerja, jadi semua pikiran yang nggak tentang kerja, yang misal nggak mood kayak gitu pas di luar, jangan dibawa ke pekerjaan kayak gitu. Ya harus profesional, dimana profesionalitas itu sangat dibutuhkan sekali di pekerjaan. Jika kita tidak profesional, maka satu pekerjaan akan kacau dan itu akan mempengaruhi satu perusahaan gitu. Bisa dipengaruh sama teman-teman juga ya? Ya, otomatis teman kerja juga itu juga berpengaruh. Jadi kalau kalian misal besok akan menghadapi dunia kerja gitu, berusahalah kalian menjadi teman kerja yang baik untuk teman-teman kalian pas di pekerjaan itu, dan kalian juga
kan di dunia pekerjaan kan berkelompok ya, Iya. nggak cuma satu orang ngerjain ini, tapi berkelompok, dan berkelompok itu kan butuh komunikasi satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kalian pun udah tidak tidak bisa bergaul ya, tidak bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya, nantinya akan mempengaruhi ke pekerjaan kalian. Gitu. Baik, terima kasih untuk Mbak Marsha sebagai pelaku narasumber yang sudah memberikan kesempatan siang hari ini. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam tentang PT Tekno Reka Inovasi Nusantara, kalian bisa kunjungi websitenya yaitu teknoreka.com atau bisa buka Instagramnya yaitu teknoreka_official. Terima kasih semuanya. Dadah.